Ya kan Bante udah bilang kemarin, kalau kita ngerti, kita nggak pernah kehilangan objek. Ya, pasti akan ada objek terus. Ada ketika sakit muncul, ya memang ada orang-orang tertentu yang bisa dengan cepat mengatasi. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa cepat-cepat karena lama sakitnya. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Nggak tahu lah, kawan buruknya berbuah yang pasti. Iya, yang pasti tubuh kita kasih tahu, oh ada masalah ternyata di tubuh, ada masalah, dan itu harus kita selesaikan. Ya, iya. Kalau bicara Mahabuta itu kasihan yang lain yang nggak jadi dhamma, bingung. Mahabuta rupa 4 itu ya 4 unsur: air, angin, tanah, sama apa lagi itu? Air, udara. Ya bukannya masalah 4 mahabutanya yang nggak seimbang sih. Ada sesuatu di tubuh kita, mungkin bibit-bibit penyakit dia kayaknya, atau penyakit ohnya sendiri. Ya kalau kita mau perhatikan ya, waktu kita meditasi sebenarnya tubuh kita sedang berbicara kasih tahu kita. Ya cuma saat hening kita bisa tahu apa yang dikasih tahu tubuh kita. Kalau kita sibuk nggak ngerti. Ya, tapi apapun itu nanti kalau ketika sakit itu muncul, ya sudah benar Teri bilang. Ya, kita amati dia sakitnya seperti apa. Ya, sensasinya seperti apa, rasanya seperti apa, menusuknya seperti apa, ngilunya kadang-kadang kalau yang pengamatannya dalam bisa sampai ke tulang-tulang, ke tulang sumsum. Ya seperti gitu, dan itu bagus. Ya, berarti kita sudah semakin masuk ke dalam, berani masuk ke dalam, dan ini bagus buat mental kita. Ya, karena tanpa kita ya belajar sabar, kalau tanpa kita sadari sih kita sebenarnya udah jadi pemberani sih. Jadi masalah bukan kita tinggal, malah kita masuk terus ke dalam. Ya, ini bagus buat mentalitas. Ya. Kalau saya lebih senang diam, mengamati dengan batin. Iya. Tapi nanti ya maaf ya, mungkin saya ngomongnya terlalu jauh ya, terlalu berlebihan ya. Nanti kalau kita memang udah sering mengamati sakit, lama-lama kita bisa memisahkan nama rupa. Ngerti nggak? Nama rupa itu maksudnya batin dan jasmani. Rupa ini batin, jasmani ya apa? Rupa ini fisik, ya. Nama ini batin. Jadi kalau kita benar-benar sudah lama sering meditasi ya, terus mengamati, hanya mengamati ya. Lama-lama benar nama rupa itu bisa terpisah. Contohnya begini ya. Dulu waktu saya latihan di Myanmar, saya pernah sakit gigi. Sakit gigi itu diamati, aduh enak betul. Mantap lah pokoknya ya. Kalau kita maaf ya, kalau kita orang biasa nih, kita nggak pernah latihan nih. Kalau sakit gigi pasti uring-uringan. Iya, aduh nggak pukul lagu, bisa marah-marahin orang. Orang tahu musik dia marah-marah. Ya, pokoknya nggak nyaman sekali ya. Tapi saya pernah dulu waktu saya latihan, ketika duduk seperti anda begini, aduh gigi saya sakit banget ya. Tapi karena guru saya bilang suruh ngamatin aja apa yang muncul, aja saya amati ya. Saya amati denyutnya, ya. Makin saya amati itu dia makin atraktif sekali. Ya, makin nampak ya. Makin saya amati, makin nusuk ya. Tapi syukurnya kan saya udah latihan terus. Dan memang kan latihan saya kan urusan kan duka. Jadi saya amati terus ya. Iya lama-lama, ya maaf ya, sorry lagi sekali lagi ya, bukan saya sombong ya. Lama-lama saya benar-benar bisa terpisah. Ternyata antara yang sakit dengan yang melihat itu beda. Jadi seperti terpisah, ya sakit, yang ngalamin nggak sakit gitu. Iya. Jadi penonton yang baik katanya, seperti nonton seperti itu bukan gigi kita gitu.
Iya, nggak tahu gigi siapa. Iya. Jadi saya ketika mengalami itu, aduh bahagia sekali sih. Iya. Karena ini pengalaman pribadi, bukan dari buku. Kan kalau dulu kan kalau di keseharian kan kalau kita jenguk orang sakit, kayak ngomongnya bijaksana ya. Nggak apa-apa sih sakit badannya, yang penting jangan sakit pikirannya ya. Ngomong gampang. Iya. Tapi ini kalau kita praktek, ya kita mengalami sendiri, nanti ini akan terpakai. Akan terpakai ketika kita sedang mengalami sakit. Karena manusia pasti suatu saat pasti akan sakit, betul ya? Ya, kalau Anda bisa ke sini, bisa mengamati sakit, terus sakit, kemudian Anda bisa memisahkan nama rupa, ya, nanti Anda akan bawa itu dalam keseharian. Ya maaf yang ngomong sombong sedikit ya. Yang di sini aja, yang dekat aja bisa kita pisahin, apalagi yang jauh. Maksud saya yang jauh itu badan orang. Dengan cara seperti itu nih, kalau kita udah bisa mengamati nama rupa, nggak ada orang yang bisa menyakiti kita. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ada. Berarti agak bebel ya. Oke. Ada satu yang jangan takut. Kalau kita mengamati sakitnya, objeknya duka lah. Sekarang kita bicara objeknya duka lah, sakit lah objeknya. Kita amati terus dengan UPK ya. Kita amati terus dengan UPK. Sakitnya kan makin naik. Terus kita masih tetap UPK aja. Kita coba amati aja. Makin sakit. Nanti dia makin menusuk, makin ke dalam, ngeluhnya makin luar biasa. Kalau kita terus masih bisa terlibat dia dengan UPK, pada satu titik nanti kita akan terpisah. Ternyata antara yang mengamati dan rasa sakit itu terpisah. Padahal ada di sini ya. Ya, sepertinya kan dia menyatu ya, tapi terpisah. Logika saya, kalau yang sebenarnya bersatu ini kita bisa pisahin, bagaimana kalau yang benar-benar sudah terpisah? Yang bersatu ini maksudnya gigi dan saya ini kan ada di sini. Ya, nanti efeknya keluar, orang mau memperlakukan kita seperti apa, nggak ada urusan. Karena bisa. Nggak ada orang yang bisa menyakiti kita. Kepake, ilmunya kepake. Ya, tapi Anda harus benar-benar latihannya benar-benar sungguh-sungguh. Ya, ketika ada sakit itu muncul, Anda nggak lari, Anda tidak melarikan diri, ya, benar-benar dilihat sih sampai sedalam yang kita bisa lah istilahnya ya. Maksud Bante, ya maaf lah, ibaratnya kita penyelam nih, sekarang kan kita ibaratnya semua penyelam nih, kan ada yang masih baru, ya, ada yang bawa tabung, ada yang nggak bawa tabung, ada yang bisa menyelam baru di permukaan nggak ngapel, ada yang sudah dalam menyelamnya, ya. Tapi semua dibutuhkan usaha, dibutuhkan keberanian, apalagi menyelami rasa sakit. Makanya di sini kenapa saya nggak pernah jalan. Jalan itu buat saya nggak ada apa-apanya. Ya bukan sombong ya, tapi kalau buat masih baru penting loh, penting. Karena iya, Malaysia. Kalau buat yang baru penting, buat keseimbangan. Karena kalau masih baru duduk terus tersiksa, nggak mungkin menyiksa diri. Ya, tapi kalau kita udah biasa duduk lama, ya maaf ya, bukan kita sombong juga. Sejam 2 jam kayaknya masih kurang. Iya, karena pengamatan kita belum selesai. Jadi Anda nanti kalau mau ngerti nih, tadi kan berarti juga praktik satu-satu. Ada yang gelisah ya. Ada yang duduk, ada yang tidur, tapi pokoknya nggak apa-apa lah. Banyak sih ngerti aja, banyak berusaha mengerti. Ya karena kan yang latihan kan juga kan nggak sama, kapasitasnya nggak sama. Ya nggak masalah lah. Itu mah karena masing-masing ya. Mau sungguh-sungguh ya karena masih itu ya. Mau tidur ya karena masih itu. Sembuh dari pengamatan.
sembuh karena pengamatan. Tapi ada kasus kedua, sama-sama sakit gigi, tapi latihannya dengan waktu yang berbeda, nggak sama. Bantai body juga ada sakit gigi. Iya. Dulu latihan yang pertama bukan bantai body, li ancang dulu, dia jadi biku. Tapi latihan yang kedua udah jadi biku. Iya. Sakit gigi lagi di tempat yang sama. Aneh dia. Dulu saya pertama kali latihan di Myanmar, di Java. Hampir 8 tahun kemudian saya kembali ke tempat yang sama lagi, tidur di ruang yang sama, latihan di tempat yang sama dengan guru yang sama lagi. Sakit gigi lagi. Saya amati lagi sakit gigi. Terus saya mati sakit, makin sakit. Saya nerima terus makin sakit. Si ampun. Iya, ternyata hari itu saya terus mesti nyerah. Kenapa? Makin saya terima, muka saya bengkak. Infeksi. Iya, nggak bisa lah. Akhirnya saya ke dokter. Gimana? Dokter utak-atik gigi saya darah sampai banyak. Biasanya sampai ketakutan ya, darah kan ngalir terus. Utak-atik sama dokter, nggak bisa dicabut giginya. Dokternya nyerah. Udah bayar, sakit, nggak bayar. Akhirnya udah ya, saya pamit pulang ke Indonesia. Cabut di Indonesia. Sembuh sih udah. Ternyata nggak selalu ya pengamatan itu bisa menyembuhkan. Nah di sini saya terus terang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nanti kita meditasi. Saya tidak menjanjikan nanti Anda yang sedang sakit terus Anda kesini meditasi nanti penyakitnya sembuh. Saya nggak janjikan itu, tapi saya bisa jamin kalau Anda sungguh-sungguh nanti batin Anda bisa sembuh. Ya, penyakit sih nggak sembuh mungkin, tapi batin Anda bisa sembuh. Iya, karena Buddha kita juga sakit ya. Tapi batin beliau sakit nggak? Enggak. Itulah yang mesti kita tiru. Ya, tapi bisa juga karena batinnya sembuh, penyakitnya sembuh, bisa juga. Iya, tapi cuma bonus. Ya, iya nggak selalu. Itu nggak apa-apa. Anda latihan kesini, Anda berharap, ya mudah-mudahan lah kalau saya menerima tentang penyakit saya sembuh, bisa aja. Miracle bisa aja terjadi kapan saja gitu ya. Iya. Karena buat saya yang penting batin. Kalau fisik, siapa yang bisa nahan sakit? Siapa yang bisa larang biar jangan sakit? Nggak ada, ya. Tapi kalau batin bisa dikelola, tergantung pemilik batin itu sendiri. Bagaimana, betul ya? Iya. Dan nanti waktu kita duduk, berarti tadi tanya, udah ketemu guru belum? Kok udah ketemu guru? Kok masa? Oh, masih baik bro. Masih bermain-main. Mas, kok belum ketemu guru sih? Kemana kok? Terus kopeng enaknya kemana nih? Kalau napas kan nggak bisa tuh. Kopeng maunya kemana? Tapi di sini malah nggak dapat. Ini dapat sakit tapi nggak mau. Iya, berenang ya. Oh iya kopeng. Iya kopeng. Nah itulah kadang-kadang kita di Samatha suka terjebak. Iya terjebak di Samatha. Karena maaf ya, bukan saya bilang Samatha itu nggak bagus. Karena kita ada terbiasa di nafas nih. Kadang-kadang ketika kita nafasnya hilang, kita bingung sendiri, seperti nggak punya objek katanya. Iya, seperti kok apa yang hari ini ya? Kasusnya mirip. Di rumah biasa dapat ya apa yang nafas ya. Di sini malah nafasnya hilang, bukan nafasnya hilang karena sakitnya lebih dominan. Nafasnya tetap ada, kok apa yang masih hidup pun sekarang. Iya. Tapi karena kok apa terpaku sama nafas, jadi dia gelisah. Kok objek saya hilang? Ya ini saya bilang, dia sedang keluar dari dhamma. Yang ada diabaikan, yang nggak ada dicari aja dia. Nah, kalau kita meditasi, yang dominan kopeng itulah objek kita kopeng. Nah, kopeng nanti harusnya ngerti itu. Ya, nanti kalau ketemu sakit, ini guru saya, ini objek saya gitu. Ya, kopeng ya. Atau yang kedua, ada orang ketika dia nafasnya makin halus, dia bingung. Karena pernah ada yogi report ke saya, Bante, saya kehilangan objek Bante. Loh kok bisa? Ya saya, nafas saya nggak ada Bante. Loh ketika nafas kamu nggak ada, gimana?
Ya sepi aja baca nggak ada apa-apa. Ya sepi itu objek, lah. Hening itu objek. Gitu. Tapi karena dia nggak biasa hening, mungkin biasa rusuh kali ya. Ya bisa senang-senang rusuh. Akhirnya ketika hening dia nggak tahu hening itu objek. Gitu. Nah, jadi kalau udah hening tetap meditasi. Ya habis yang mana lagi? Saya buka mata waktu itu. Oh, yang di rumah buka mata, nggak ngerti. Iya sih emang kadang-kadang kalau kita maaf ya udah hening, kadang-kadang suka bosan. Kok begitu? Kayak nggak ada apa-apa ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih, namanya kita belajar ya sih ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu cuma sekali-kali, nggak setiap kali dapet. Ya kalau sering latihan nanti setiap kali bisa dapet sih. Kalau sering latihan, ya. Kalau ibaratnya kalau kita sudah pernah melalui jalan itu, gampang bagi kita untuk bisa melalui jalan itu lagi. Tapi yang penting rutin, rajin, ya. Rutin, rajin. Jangan latihan meditasinya cuma di tempat darat, pulang bubar lah. Iya, sayang. Karena biasanya yogi-yogi begitu. Ada. Setiap hari saya, cuma waktu COVID, terus tetangga banyak yang meninggal, saya kena cacar bulan, itu saya down Bante. Saya kacau. Akhirnya meditasi saya kadang iya, kadang enggak. Waktu kena COVID, makanya saya mau kembali saya punya meditasi, saya kembali. Ya itulah kadang-kadang orang ya mati belum udah takut. Iya. Soalnya kaget Bante, depan rumah nggak lama mati, sana mati, baru meninggal kena COVID. Oh berarti belum siap mati itu. Itulah Bante bilang tujuan kita meditasi bagaimana kita belajar melepas. Bahkan nanti kita ya mau nggak mau ya ngomong sombongnya kita harus berpisah dengan tubuh kita sendiri. Bagusnya nggak mati loh sih kemarin loh. Iya kalau mati jadi setan gitu. Iya serius Luci. Kalau si mati kemarin tuh jadi setan Luci. Kenapa? Luci nggak sadar ya saat itu pemikiran Luci sedang melekat dengan tubuh. Iya melekat dengan kehidupan. Nggak sadar kan? Iya. Saya juga sama sih di sini saya kena COVID. Hampir mati karena saya udah gak punya nafas. Sama seperti orang COVID-nya sama Delta yang paling parah. Vaksin kedua saya sakit. Ya, badan saya panas sekali kayak dibakar. Tapi ya udah, kan saya punya kebiasaan ke gunung ya. Ketika saya sakit saya pergi ke gunung dengan harapan entah kalau peringatan sembuh. Ternyata ketika saya ke gunung nggak ada keringat sedikit pun, nggak keluar keringat. Bingung saya. Di gunung ya, saya udah capek sakit. Karena capek saya mandi di gunung. Saya pulang ke sini, ya udah sekarang. Karena udah sakit, dipaksa dipus naik turun gunung pulang hari. Ya sampai sini saya sekarat. Mandi lagi sih. Iya. Tapi maaf ya, badan saya boleh sekarat sih. Ini bukan sombong ya, sorry ya teman-teman sekalian ya, saya bukannya bermaksud sombong di depan anda sekalian, tapi ini memang fakta. Badan saya boleh sekarat sih, tapi pikiran saya nggak sekarat, batin saya nggak sekarat. Iya. Dan saya benar-benar udah nggak bisa nafas. Karena untuk mengeluarkan suara seperti ini udah nggak bisa, nggak ada gas, nggak ada tekanan, nggak ada tenaga. Ya sekali, apa yang saya lakukan? Itulah untungnya saya suka meditasi ya. Saya cuma diam aja, duduk aja nggak napas, benar-benar nggak napas. Karena saya sering duduk lama, sering nggak napas, sering menghemat. Iya, kalau saya panik saya pasti mati. Karena udah nggak ada napas, saya diam aja sih. Ya maaf ya, mati los lah. Bis gimana? Ya udah sore. Biasanya kalau udah sore begitu, pintu saya tutup, gerbang saya tutup, samping saya tutup. Saya nggak mau diganggu orang, saya mau istirahat. Ya tapi ketika karena saat itu saya sakit, saya nggak bisa bangun. Nggak tahu miracle ya, kok Abi masuk, kok Abi dia masuk ke samping, kok Bang masuk. Nggak tahu tuh. Mungkin dia kucing saya kayaknya. Kalau dia nggak masuk saya mati. Iya, ketika dia masuk dia lihat saya diam aja. Dia tanya saya cuma melek, kasih saja. Dia langsung tanggap. Mereka panik cari oksigen. Yang nggak sakit panik, yang sakit nggak panik. Beda ya sih. Nah disitulah untungnya latihan ya.
latihan belajar melepas. Ya, karena kalau kita latihan meditasi nih, boleh Anda dekat kemana-mana, boleh latihan sampai ke negeri orang. Tapi kalau kita masih melekat dengan tubuh, kita takut akan datangnya kematian yang belum datang. Oh, berarti latihan kita masih jauh. Ya, karena latihan itu nanti akan sia-sia, nggak banyak membantu ketika kita harus menerima kematian. Ya, iya. Tujuan kita meditasi banyak sekali. Ya, salah satunya bagaimana kita bisa melampaui rasa takut. Tapi benar itu takut Bante. Emang takut. Iya. Soalnya kan sehari depan sana meninggal, besok sana meninggal, Iya. sana jadi satu kompleks itu ada beberapa orang. Iya. Kaget gitu loh. Ya kita kalau mau jujur ini kita semua sedang ngantri sebenarnya. Betul. Bisa aja kita malam ada yang mati di putih nggak tahu. Belum lah. Bisa aja. Siapa tahu. Nggak ada yang tahu. Bante Cina Damo, guru saya di Medan, itu sorenya masih begini sih, masih ngobrol. Sehat-sehat ya. Besok pagi dibangunin udah kaku. Nggak ada yang tahu Bante Cina Damo meninggal. Cuma dia sendiri yang tahu. Ya. Jadi kematian bisa datang kapan aja. Kalau belum siap, bahaya sekali Lucy. Bahaya sekali. Karena semua orang takut akan kematian. Meditasi Siapkan diri bagaimana Bante? dari sini Meditasi. dari sini kita bisa mempersiapkan diri. Ya, terus mengamati apa yang terjadi. Terus ya, maksud saya siap-siap gak sih? Apapun terjadi kita siap. Karena orang mati dengan pikiran dan mati dengan kesadaran itu beda. Ngerti gak maksudnya? Orang mati dengan pikiran nih, sambil mikir, maksudnya mau mati mikir itu. Terus orang mati dengan penuh kesadaran, kualitasnya beda. Iya. Kalau orang mati dengan pikiran, nggak sampai jadi setan sih, bisa jadi dewa. Karena pikiran bisa baik, bisa buruk. Kalau ketika dia mati, pikirannya ingat sama biku, ingat sama wihara, ingat ketika dia berdana, nimitanya bagus, bisa jadi dewa. Tapi kalau ketika dia mau mati, yang itu tuh takut, jadi setan sih. Iya, jadi langsung sukses. Tapi kalau orang mati dengan penuh kesadaran, nanti dia bisa menggiringnya sampai kesadaran yang paling baik apa? Iya, orang mati dengan kesadaran biasanya batinnya bisa seimbang sih. Bante, saya tanya lagi ya Bante. Ini ada Besan, kan dia udah gawat di ICU. Anaknya manggil saya dipanggil kuku, saya ke sana. Karena selama dia hidup itu saya tahu dia suka berbuat baik, menyumbang nasi bok apa, dia kan dibilang Buddha ya, tapi dia kan suka sumbang nasi bok sama tetangga semua, sering banget gitu loh. Jadi pada saat dia sudah nggak sadar, saya manggil Ciem, dia buka mata, terus dia kayaknya gelisah. Saya cuma bilang Ciem ingat ya waktu Ciem suka sumbang kan, belum lama Ciem sumbang nasi kok. Gak lama saya keluar, ya masuk bukan Bante apa, tapi pastor berkati dia, langsung dia jalan. Jadi maksudnya anaknya mau panggil yang apa kayak Bante gitu, tapi yang datang pastor. Terus habis didoain dia jalan, jadi sembuh mati. Jangan sembuh mati. Oh sembuh itu. Oh dikira jalan kaki gitu bangun. Jalan jauh. Miskomunikasi. Jadi itu agak dia maksudnya kan dia sebenarnya agamanya juga Buddha, tapi kan pas ada pastor yang kunjungan orang sakit, dia didoain. Mati. Keluar pastor, dia jalan. Mati. Terus pertanyaannya apa? Itu kalau gitu dia meninggal dalam hal yang baik karena suka membantu, atau ya dia diterima di atas, tapi dia kan didoain oleh pastor. Tanya dia, jangan tanya saya. Orang dia yang mati sih. Nggak tahu saya.
Ini ya teman-teman sekalian ya, banyak orang salah menerima kematian, menghadapi kematian salah. Banyak orang salah paham. Banyak orang ketika dia mau mati dia nunggu bantuan orang lain. Umat Buddha juga begitu. Oportunis kalau saya bilang. Kewihara malas, kebaktian malas, meditasi malas. Tapi kalau mau mati ngundang biku. Dia pikir-pikir kalau biku datang bacain parita, entah ketika dia baca parita, entah dengan kekuatan bikunya dia masuk surga. Oh, nggak masuk logika saya. Orang bikunya ya benar masuk surga. Ya, umat Buddha kadang-kadang oportunisnya sampai di situ sih. Bahkan yang parah sih, yang udah dia dalam peti baru ketemu Bante. Iya, minta bagian parita, udah mati, hidupnya baru-baru ketemu Bante, ngelihat juga melengos. Iya, ada yang begitu. Orang kalau udah mati, Bante cerita juga nggak bisa tahu. Ini saya kasih tahu ya Anda teman-teman sekalian ya. Nanti kapan-kapan kita bakal mati loh. Maksud saya jangan nunggu bantuan orang kalau mau mati. Kalau kebetulan ada yang ngebantuin, kalau enggak kayak COVID kemarin. Ya. Kalau kita mau mati harusnya kita bergantung sama diri sendiri. Ya, jangan nunggu minta dibacain parita sama orang. Oh nggak bisa. Kan udah nggak sadar Bante, udah koma, bagaimana bisa bantu diri sendiri? Mana kalau bantunya sekarang ini masih hidup, bikin kebajikan biar banyak. Nanti mau mati nimitanya bagus. Iya enggak? Ya kalau mau mati nanti nggak bisa apa-apa. Orang kalau udah mau mati ini kayak orang meditasi mirip. Orang meditasi yang udah mau masuk ke jana mirip gitu. Kenapa bisa saya bilang mirip? Orang kalau udah mau mati panca indrinya padam. Panca indrinya padam. Tapi batinnya hidup. Masalahnya batinnya ngelayap kemana? Ini kurang meditasi. Sih seperti itu. Makanya kalau kita di meditasi nih, udah biasa padam dengan panca indera. Nanti ketika menghadapi kematian nggak kaget lagi. Udah pernah ngalamin begitu. Iya, jadi objektif. Karena hal itu bagi kita udah hal yang biasa. Ya, tubuhnya mungkin udah nggak berfungsi seolah-olah panca inderanya, tapi batinnya masih hidup. Ya, karena saya maaf ya. Sebelum saya jadi biku, saya pernah mengalami itu. Belum jadi umat Buddha ya, sorry ya. Belum pernah meditasi, belum pernah kewihara, belum pernah dengar dhamma. Mau mati. Tapi hari itu sebenarnya saya terus terang fisik saya lagi hebat-hebatnya. Usia emas. Saya dulu, maaf ya, bukan sombong, sorry ya. Saya dulu petinju. Saya bodybuilder. Otot saya besar. Saya punya alat-alat sendiri di kamar saya. Jadi malam itu saya fitness. Bodybuilder, lagi banyak press. Tapi ketika itu saya panasnya luar biasa. Badan saya panas. Saya punya kebiasaan baik. Kalau badan saya panas, saya minum anggur orang tua. Tahu nggak orang tua? Itu yang kolesom itu, yang obat itu. Orang dulu kan jadi obat. Kalau orang sekarang kan jadi minuman keras. Saya minum itu dulu. Setiap minum itu kalau saya sakit pasti keringetan. Berarti saya sembuh. Tapi ketika saya sakit hari itu, saya minum. Pas saya mau beli lagi, hilang semua. Barbel yang saya angkat lepas. Bagusnya nggak nimpa leher. Kalau nimpa leher saya mati ketimpa barbel. Iya, karena saya masih dikasih buang dia ke samping. Jatuh. Dan saya juga jatuh. Hah? Bukan pingsan sih. Kalau pingsan nggak sadar. Saya 2 kali pingsan. Kalau pingsan tuh gelap. Tapi ketika saya jatuh, iya. Nggak sadar. Ya, kalau orang bilang saya ada di batas antara hidup dan mati. Saya ketemu Kamanimita. Pernah dengar Kamanimita nggak? Kamanimita itu bayang-bayang kematian. Kalau kita nanti mau mati ini, nanti semuanya ya, mau laki kayak perempuan kayak tua kayak muda kayak, kita akan ketemu 2 nimita. Satu kayak nimita, terus tulisannya Gati nimita. Kama nimita itu nanti bayang-bayang kematian. Nanti kamu akan tahu sendiri kemana kamu akan mati. Itu baru kama nimita, masih di depan pintu ya. Kalau Gati nimita udah dijorokin, nggak balik lagi. Tapi untungnya saya waktu itu masih kama nimita, masih di depan pintu. Kayak film. Sampai hari ini masih jelas, karena masih tersimpan desainnya. Karena itu pengalaman yang sangat berkesan. Iya. Ketika dulu saya hampir mati itu, saya dijemput. Kalau yang jemput bidadari saya ikut. Kan cakep-cakep depan kan.
Iya lah. Yang jamutnya serem-serem Ki. Enggak ada jam loong. Jam loong itu cuma rekaan. Oh, saya ada dua. Satu saya yang melihat dan kedua saya yang dilihat. Tapi saya juga. Jadi saya lihat tubuh saya ditelanjangin sama makhluk-makhluk itu. Makhluknya ada 4. Tubuhnya hitam seperti arang. Kalau Anda baca peta watu atau ada di Abhidhamma Sanggaha, ya Pak Pandit itu ada dijelaskan di situ makhluknya. Dia telanjangin saya, dia pegang saya, dia cengkram saya. Kiri kanan bahu sama kaki. Dan dia nggak bicara. Dia eksekutor. Dia bawa saya ikutin. Saya cuma kebingungan waktu itu. Bingung. Mau dibawa kemana badan saya? Nah itu saya cuma ingin kasih kesaksian kepada Anda sekalian ya, bahwa ketika belum jadi umat Buddha. Iya. Habis minum anggur tuh. Jadi gimana Bang? Terus kemarin balik. Bisa balik kok bisa balik? Belum. Nanti cerita baliknya gampang belakangan. Ini prosesnya ya. Iya. Nah, ketika saya dulu diseret sama mereka, dibawa sama mereka, saya bingung sekali. Saya ada 2. Saya yang melihat saya. Itulah namanya kesadaran. Tapi kesadaran saya bukan kesadaran yogi. Kesadaran orang biasa yang tidak pernah latihan. Jadi yang ada cuma kebingungan. Saya ikutin di bawah kemana. Oh ternyata dia bawa saya ke semak belukar. Saya ikutin. Ternyata saya dibawa ke dalam gua. Dan ketika masuk ke gua, saya bisa merasakan suasana gua seperti apa. Gelap, lembab, sepi, dingin ya. Ketika masuk ke dalam, dia ternyata udah siapin altar buat saya. Altar batu. Tingginya mungkin 2 kali ini. Saya dengkul lah selutut. Ya, dan mereka taruh saya di altar itu. Dan saya cuma kan bingung, mau diapain? Ya, tapi ketika saya nengok ke kanan, saya lihat engkong saya udah mati. Pas saya lihat engkong saya hidup lagi. Pas saya melek, mama saya nangis. Kamar saya penuh sama orang. Cuman parahnya badan saya sakit luar biasa. Sekujur tubuh sakit. Orang yang hitam tuh rumahnya Bang? Bukan. Yang orang hitam itu nunggu saya di sudut. Mungkin tinggal nunggu panggilan deh kayaknya. Iya. Next berikutnya. Tapi kayaknya saya belum. Pas saya nengok, engkong saya ada di sana. Di samping altar. Saya di altar batu. Engkongnya dikasih kembali. Nggak tahu engkong saya ikut campur bagaimana, nggak tahu ya. Tapi pas lihat engkong saya hidup lagi. Sejak saat itu ya terus terang ya. Dulu saya bukan orang yang religius. Saya orang yang hidupnya bersenang-senang. Yang cuma cari senang. Orang yang hidupnya cuma dengan pikiran. Ya, saya selalu mencari kegembiraan di mana-mana dan saya bahagia sekali. Tapi ketika saya mengalami itu, ya butuh waktu lama sih buat recovery fisik ya. Nah, ketika saya mulai sehat, nggak tahu tuh, mulai muncul ada rindu pengen pelihara. Iya, itu buat saya sih memang di balik musibah ada berkah ya sih ya. Iya, itu turning point saya. Ya, dan butuh waktu 2 tahun saya untuk bisa ke wihara. Ketika saya ke wihara, saya lihat Buddha Rupa, saya nangis luar biasa gitu. Iya, saya nangis nggak bisa ditahan. Entah itu piti atau apa, tapi saya bilang itu piti. Bukan nangis pengen ya, sorry ya. Bukan nangis anak kecil diomelin emak kolotnya, enggak juga. Ya ini nangis benar-benar ketemu Buddha. Pas saya lihat Buddha Rupa, saya bukan orang pada ngeliatin saya bodoh amat sih, mau nangis dulu. Iya, nggak tahu kerinduan macam apa. Saya baru tahu pas sekarang, ternyata itu piti sih. Piti ada bahagia luar biasa, meluap-luap. Sejak saat itu saya nggak pernah meninggalkan wihara. Saya mengabdi penuh di wihara. Ya, saya bersihkan wihara, saya tata wihara. Nggak kepikir mau dapat jabatan apa, yang penting saya senang berbuat baik. Di wihara itu saya boleh mengenal meditasi, saya ketemu biku, ya ketemu komunitas, teman-teman Buddhis dengan yang ceramah. Dan ketika saya mulai sering-sering ke perpustakaan, saya ketemu satu buku. Bukunya judulnya Rampayan Dhamma, karangan Pak Pandit Jinaka Tanaka Harudi. Ketika saya baca buku itu, saya takjub sekali loh. Karena buku itu menceritakan apa yang saya alami. Dia bisa cerita ada makhluk-makhluk yang begini, dia bisa cerita ada alam-alam begini, dia bisa cerita ada yang begini-begini. Saya bilang, ini yang nulis siapa ya? Kok hebat sekali ya? Saya belum cerita ke siapa-siapa, tapi duluan.
Ternyata orangnya Pak Pandi. Ternyata Pak Pandi jadi guru abidama saya berikutnya, nyambung. Nah itulah teman-teman semua sekalian ya. Kalau kita hidup cuma dengan pikiran, bahaya waktu mau mati. Karena kita nggak bisa kendalikan. Kita dibawa oleh karma. Entah karma apa, saya nggak tahu. Dulu ketika saya masih orang biasa, belum jadi biku, masih belum ke wihara, belum jadi umat Buddha, saya punya keyakinan kuat kalau saya mati saya pasti masuk surga. Kan seorang baik, iya orang benar saya, nggak jahat sama orang, iya. Tapi bintang jahat. Orang kan nggak jahat. Kan dulu pikiran saya, yang penting sama orang kan, bintang mah nggak masalah kan. Selesai itu saya mulai mengerti, ternyata benar menurut saya belum tentu benar menurut Dhamma. Makin saya pelajari, ternyata kehidupan saya dulu sangat jahat sekali sih, jahat sekali. Iya, tapi saya nggak tahu saya jahat. Nah, inilah untungnya kita meditasi. Bagaimana kita mengenal diri. Makanya seharian ini Bante bilang, udah jadi Brahma belum? Ya nggak apa-apa. Maksudnya dengan kesadaran kita lihat objek meditasi kita atau bagaimana? Enggak juga cerita pernah dengar nggak kata-kata telah meninggal dunia dengan tenang? Iya. Udah kemaluan, udah baca bukunya Bante. Tapi kan kadang-kadang itu cuma kata-kata cerita. Kalau kita bisa meninggal dunia dengan tenang cerita, nanti yang ikut kama baik, yang mengiringi. Karena ketika kita mati kita nggak tahu nih cerita kama aja dari kama mana yang ikut. Karena ketika kita mati kita nggak punya kuasa. Ya pasti tergantung Anda selama hidup ini ngapain aja. Iya, jadi kan ada kama kita, iya, ada kita. Tapi kita misalnya meditasi, tenangkan pikiran ya Bante. Iya. Tidak kemana-mana. Jadi kita bisa minimal kita bisa mati dengan tenang. Ya. Nanti kalau saya mati dengan tenang saya ceritain. Karena saya belum mati, saya belum bisa cerita sih. Iya, bisa kemana saya mau nanya. Jadi saya mau nanya Mbak Bante itu dengan kesadaran, maksudnya dengan kesadaran dengan bermeditasi, melihat objek meditasi kita, tetap karena kan saya seperti pernah dengar dari biku juga ya. Dia bilang ada biku yang di Thailand itu pas lagi sakit kanker, udah parah, mau dijemput, nggak mau dia dibawa ke rumah sakit karena dia jatuh bakal mau mati. Jadi dia malah ambulan udah datang, dia malah ke altar meditasi gitu loh. Seperti itu. Iya, itu beda kisah murid Buddha sih di zaman dulu ya, ketika beliau dulu dia adik kakak nih. Terus ketika suatu saat adiknya lepas jadi biku nikah. Tapi kakaknya kan pengen punya harta banyak nih. Istri adiknya ini ternyata orang serakah. Pernah dengar cerita ya? Akhirnya orang yang serakah ini, perempuan ini nyewa pembunuh buat ngebunuh biku itu. Akhirnya ketemu udah tuh pembunuhnya sama biku yang ya Bantenya bilang, ya kamu nggak usah bunuh saya sekarang, saya mau meditasi dulu. Tapi calon pembunuhnya nggak percaya. Kamu kabur lagi. Kalau kamu nggak percaya, ya gampang, dia ambil batu, dia patahin kakinya. Ketika kakinya patah kan tuh kan saya nggak bisa lari kan. Saya minta itu meditasi sebentar aja. Sakitnya jadi objek dan juga itu jadi arahan. Jadi kalau Anda di sini pengen sukses, patahin kaki Anda. Enggak ya, bohong ya. Takutnya kita bener-beneran nanti. Bener-beneran lagi main patah-patahin kakinya, tangannya dipatah-patahin, patah-patah pun dia katanya. Itulah sih, ya. Ternyata dari rasa sakit orang bisa jadi orang suci. Dari penderitaan saya pernah baca kisah Patacari, ya, orang wanita anak orang kaya yang akhirnya jadi gila karena kehilangan segala-galanya. Ada dia datang ke Buddha dengan telanjang bulat ya. Ada Buddha dengan penuh kasih sayang, ya, terima dia, sadarkan dia, kemudian dia jadi biku. Tahu nggak Patacari jadi arahatnya dengan cara apa? Ketika dicuci kaki, air ngalir, lenyap. Air lenyap. Makanya kalau menjadi arahat besok cuci kaki sering-sering. Kan orang ini dia udah bagus Bante. Iya kan?
nggak gitu-gitu. Yang pasti para media luar biasa ya. Ya, para bilang Iya. luar biasa. Dan saya sih yakin yang pasti ketika itu dia mengamati itu dengan penuh kesadaran. Iya. Bukan lagi mikir. Iya, bukan. Lagi penuh perhatian. Penuh perhatian. Akhirnya dia jadi arahanta. Ya, di sini pelajarannya teman-teman sekalian. Iya. Kita meditasi bagaimana kita belajar hidup dengan kesadaran. Dari awal saya sudah tekankan, meditasi harusnya tidak ada urusan lagi dengan pikiran. Ya, meditasi itu urusannya dengan kesadaran. Ya oke lah, Anda mungkin masih baru, masih bingung ya menggunakan kesadaran gimana Bante. Ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang jangan malu bertanya. Ya, karena kalau malu bertanya entah sesat di jalan. Iya. Karena iya ada peribahasa begitu. Datang aja. Saya bukan ingin interview Anda. Saya nggak mau tahu Anda punya pengalaman meditasi apa. Mau bagus mau jelek itu urusan Anda. Saya cuma mau bantu Anda. Ya. Kalau Anda mau ditolong ya datang. Nggak masalah mau cerita apa. Ya ceritakan kebingungan Anda seperti kok apa ini. Kalau nggak bandar yang ngomong terus aja dia. Kebingungan. Iya. Bagusnya Bante ngomong hari ini. Ya. Jadi baru ingat objek meditasinya. Baru ingat oke. Bante, Ya. tanya lagi. Kan kalau kita saat sekarang ini cuma mikirnya pada batin. Tapi pikiran kan masih di rumah, anak. Saya kadang meditasi ya Bante, saya tahu saya salah. Lagi meditasi mikir, ih anak mau kerja belum makan. Ya kan saya bangun juga jam 4, setengah 5. Saya mesti meditasi, saya stopin, saya sedia makan dulu buat dia. Kalau gitu saya salah dong. Oh enggak sih, enggak masalah. Ya lain kali dirubah lah jam meditasinya. Dirubah, jangan sampai dipotong mesti ini, mesti itu gitu. Biar fokus itu. Kalau sudah siang lebih susah Bante. Oh iya tengah malam kan ada, tengah malam kan ada. Capek. Enggak sih, tengah malam dulu saya pernah, tapi saya takut. Ya, takut lah. Karena saya di itu Bante, suatu saat saya meditasi, guntur, kilat itu serbu semua saya ketakutan, saya lari. Belum bisa geledek kan? baru muncul kilat dong. Iya geledek juga, terus saya lari. Disambar enggak? Enggak terus saya lari, saya masuk kamar, saya peluk suami saya gemeter gitu loh. Iya. Sejak itu saya gak pernah tengah malam. Ini yogi gagal. Yogi gagal. Iya, yogi gagal. Kan Bante tadi bilang, salah satu tujuan kita meditasi adalah bagaimana kita bisa melampaui rasa takut. Dan itu ceritanya. Itu masih awal Bante. Iya, sekarang udah hebat. Enggak, belum Iya. hebat Bante, saya masih jelek. Kalau enggak kemari. Ya intinya begitu ya teman-teman sekalian. Apapun yang kita hadapilah dengan penuh keberanian. Ya, jangan takut sih. Ya bagaimana agar caranya kita enggak takut? Mesti berani. Bagaimana agar kita bisa berani? Jangan takut. Bolak-balik. Bolak-balik. Ya nanti saya meditasi tengah malam deh Bante. Jangan nanti, Ci. Takutnya besok mati. Ini ntar Udah sehari. malam, Ci. Masih banyak waktu kita. Oh malam itu di sini indah sekali. Di sini di malam indah sekali. Ya, kalau mau nyobain boleh. Udah setengah malam. Tapi kalau kemasukan saya tanggung jawab. Dalam Bante kalau masuk sana. Gak bakal kalau sadar. Tapi kalau takut bisa. Enggak. Tergantung. Pokoknya kalau mereka sendiri kemasukan berarti takut. Kalau kemasukan berarti sadar. Kan di dalam kamar kita meditasi. Ini setan bisa masuk kemana aja. Bante ini nakut-nakut. Jadi tadi cerita Ci, dan Ci udah sering meditasi, tapi Ci nggak ngerti. Ci masih takut, masih khawatir. Nah berarti Ci, maaf ya, Ci masih pakai pikiran. Ya, Saya ngaku Bante. Iya. Iya. karena kita juga ngomong semua masih ada pakai pikiran, masih oke lah gitu ya. Jadi intinya begitu. Kita meditasi bagaimana kita ingin memperkuat kesadaran, bukan lagi jadi budak pikiran. Kalau kita di sini maaf ya, duduk jalan dengan penuh kesadaran, waktu cepat berlalu, nggak ada masalah. Dan kita bisa menjalani itu dengan damai. Ya. Tapi kalau kita di sini jalan, duduk, makan dengan pikiran, kacau aja. Lama, kapan pulangnya? Ya.
Lama betul. Apa juga bunyi? Saya udah baca semua nih. Ya, enggak, itu pengalaman pribadi. Saya pernah begitu dulu, sama seperti ini. Saya juga menjadi yogi baru, yogi kekanak-kanakan, kan pernah sih. Makanya saya bisa cerita. Ya, ini cuma bagi-bagi pengalaman ya sih. Ya, kalau kita rajin, nanti mungkin kita bisa tambah dewasa. Bukan cuma fisiknya yang dewasa, tapi batinnya pun ikut dewasa. Ya beda loh, anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Setiap dia menghadapi masalah, cara dia menerima, mengatasi beda. Orang yang batinnya kanak-kanakan dengan orang yang batinnya dewasa, itu ciri beda sih dalam menjalani hidup. Ya, nah kita di sini mau belajar, mau punya batin yang dewasa. Kalau tubuh kayaknya udah mentok dah, nggak bisa lagi. Mau makan 10 kali ya percuma. Tapi kalau batin nggak ada mentoknya. Iya. Mau kapan Anda latihan, batin Anda bisa terus berkembang, bisa, ya. Makanya Kita di tahu sini batin berkembang gimana? ya, tanya tetangga sih. Batin yang udah bisa. Iya, nggak bisa sekarang biasa, bukan dukun. Bukan tanya dukun, batin aja batin. Kita tahu batin kita dewasa, nanti dari perilaku kita, dari cara kita menghadapi masalah. Dari cara kita menerima masalah, dari cara kita menyelesaikan masalah, dari cara kita menghadapi orang, dari cara kita memperlakukan orang, nanti bisa ketahuan dewasa atau kekanak-kanakan kelihatan. Iya, makanya saya bilang tanya tetangga. Tetangga kan paling tahu kita. Jangan tanya suami, kadang-kadang suami nggak jujur. Tetangga lebih jujur dari suami. Enggak. Padahal asin banget. Padahal itu enak dimakan. Jadi kalau kita pengen tahu badan kita udah dewasa atau tidak, ya nggak usah nanya siapa-siapa ya. Introspeksi aja, tanya tetangga sebelah rumah. Gimana sih ini saya sekarang sih? Kayaknya nggak berubah sih, kayaknya begitu-begitu aja. Marah lagi bertanya. Nggak marah, Nggak ajak doang ini. Ya, masih ada waktu. Jangan sampai jam, ya masih 10 menit lagi. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak tanya kita tutup. Kalau misalnya kan kita pertama meditasi ya, kita ngerasain napas. Kayak kita napasnya tuh pertama tarik napas, keluar napas kayaknya kasar. Terus lama-lama kita latih, kan nanti ada kelembutan ya. Terus abis ada kelembutan tuh, terus kita mengikis kita punya pikiran jahat-jahat, apa untuk diri kita sendiri, apa untuk orang lain gitu, apa untuk sama binatang, atau gimana. Itu jadinya apa tuh Bante dipanggilnya? Kok lompat-lompat begitu? Nggak jelas. Maksudnya kan udah misalnya satu minggu atau 2 minggu gitu kan kita konsentrasi di nafas dulu. Nah nanti tadinya kan kalau narik nafas kayaknya kasar gitu rasanya gitu. Nah nanti udah 2 minggu atau 3 minggu halus. Terus udah napasnya halus, kita jadi balik nih di dalam hati kita kan tadinya ngomong mulu kayaknya gimana, terus hati kita lembutin, jangan berbuat. Oh, ini 2 momen yang berbeda gitu. Tadi jadi napas terus ke meta. Iya. Terus pertanyaannya? Itu jadinya tuh kenapa? Itu apa tuh namanya? Nanya sih bingung-bingung. Sama buruk lu, berarti jadi bingung. Begini ya sih ya, ini kalau kita sering meditasi nih sih ya, ngamati napas terus ya. Kan betul, awalnya kan napas kan kasar. Lama-lama kan halus ya, jadi lembut ya. Ini lama-lama sih, karakter kita juga bisa berubah jadi lembut. Iya, maaf ya, kalau kita terus latihan, kiri otapa kita nanti akan berkembang. Kita jadi lembut. Nah, maaf ya, kalau kita sudah lembut, sila kita pasti bagus. Itu automatically.
Begitu. Iya, kalau kita sudah bisa lembut nih batinnya, nanti mudah-mudahan pikirannya pun lembut. Nah, pikiran adalah pelopor. Kalau pikirannya sudah lembut, nanti ucapannya lembut. Ucapannya lembut, nanti tingkah lakunya juga baik, penuh kasih sayang. Ya, itu otomatis. Ya, terus saja latihan di nafas. Ya, sampai lembut, nafasnya sampai halus. Ya, kalau kita terus lakukan diulang, ulang, lama-lama jadi acinya kama kebiasaan. Udah kebiasaan lembut, mau kasar susah. Gitu. Iya, udah kebiasaan kasar, mau lembut susah. Sama. Nggak bisa ya Bante ya. Nah, Jadi maksudnya kita kalau misalnya biasa lembut tuh suruh jadi orotan gitu kayaknya sulit ya Bante ya. susah, Cami, kecuali kita harus bersandiwara. Iya, aku selalu sering diomelin juga gitu, suruh harus lebih keras gitu. Tuh nggak bisa, susah Cami. Aku bilang aku nggak kurang gitu pandai kalau saya. Iya, nggak bisa. Karena kalau kebiasaan itu susah dirubah. Kecuali kalau kita mau berubah, kita merubahnya sendiri. Tapi itu butuh waktu agak lama, baru kita bisa berubah. Tapi kalau watak dasar, kayaknya susah dirubah, sulit. Walaupun bisa, tapi lama. Ya, Dengan meditasi ya Bante. kenapa sih? Dengan meditasi lah ya. Nggak ada dengan cara lain. Nggak ada cara lain. Cuma dengan meditasi Iya. yang bisa merubah batin seseorang. Dari watak kasar bisa jadi halus. Bisa jadi. Tidak kembali lagi Bante ke sifat yang Oh, tergantung latihannya udahan atau belum. Iya betul. Terus dia bergaul lagi dengan siapa? Iya benar. Iya. karena saya dulu kan tidak mau kalah, orangnya tidak mau kalah. Karena saya kerja, saya harus gitu. Selalu tidak mau kalah. Saya belajar meditasi saat saya pensiun Bante. Saat saya pensiun saya cari samerta kan, gitu. Tapi memang saya berubah, watak saya lebih kalem lah saya rasa. Iya. Tapi kadang-kadang saya masih nggak mau kalah. Ya itu otak dasar saya bilang. Otak dasar masih ada. Ya wajar sih, dalam hal-hal tertentu kita nggak mau kalah. Wajar, kan kita belum arahan, ego kita masih ada. Ya, tapi jangan sampai mangkreng lah kalau bahasa Bante. Sampai jadikan negara sama orang. Ya gitu ya sih ya, kalau kita mau jadi punya watak lebih baik, lebih lembut, lebih terkendali, ya satu-satunya cara ya dengan meditasi. Nggak ada dengan cara lain. Boleh baca buku sebanyak-banyaknya situ, tapi itu cuma jadi pengetahuan intelektual. Tapi saya nggak mau kalah dengan saudara saya Bante. Udah berantem di situ. Enggak sih, saya nggak berantem, cuma saya nggak terima karena saya paling kecil. Oh. Selalu saya disuruh begini begitu, yang kadang-kadang saya nggak ini. Jadi saya harus membantah gitu loh. Ya udah itu urusan situ. Apa Candi? Bante tapi bisa merubah watak juga kalau sampai kan meditasinya dengan benar gitu ya Bante ya. Ya tentulah Candi, meditasi kan harus dengan pengertian benar. Soalnya Kalau meditasi dengan pengertian salah nanti ya takutnya jadi error. Iya. Dengan pengertian benar Candi, ya Bante bilang kemarin kita meditasi mau apa? Ya, kita mau memahami 4 kebenaran mulia. Ya mau jadi orang sabar, mau jadi orang yang mudah berpuas diri. Kan kalau bahasa damanya kita mau merubah dari sifat buruk ke sifat baik, dari loba dosa moha ke aloba dosa amoha gitu. Ya kalau bahasa damanya, maksudnya yang tadinya serakah jadi pemurah, yang tadinya pemarah jadi pemaaf, yang tadinya arogan jadi toleran, yang tadinya angkuh jadi rendah hati. Iya, yang tadinya mau dimengerti, sekarang mulai mau mengerti orang lain itu. Iya, dibalik-balik jadi dari yang buruk dirubah menjadi yang baik. Ya, makanya di sini kemarin Bante bilang di sini jangan banyak menuntut apa-apa ya, biar kita nanti bisa mengurangi loba kita, maksudnya gitu. Nah terus di sini kan sama-sama ya, tinggalnya ya bareng-bareng ya, nggak boleh berantem. Ya, maksudnya itu jangan usah mulai kita berkembang adosa. Ya, bukan cuma kita di sini cuma duduk jalan, tapi nggak gitu juga. Ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan para yogi yang lain. Ya, nah itu juga nanti bisa jadi latihan. Ya, bisa jadi latihan. Oke ya. Yang laki-laki nggak ada yang nanya.
Udah ya tadi Pak Nurjaya udah nanya kan. Oke. Sudah selesai? Oke Kak Yali. Udah ngantuk ya. Kita tutup seperti biasa, seperti kemarin. Besok kita baca meta chanting ya. Besok ya. Malam. Kalau pagi kan agak panjang. Nanti nggak keburu. Nanti kita cari bukunya dulu. Alas mata chanting di mana Mas ya? Yang warna merah Ada. di laci situ ya tadi saya lihat. Oh ya. Yang warna merah panjang. Warna merah panjang. Iya ada. Ada ya. Di Oh laci. ke besok ya. Besok ya. Tahu ya. Iya besok. Ngintip-ngintip. Ya meta chanting sebenarnya sih kalau kita meditasi sebenarnya sebelumnya kita harus membacakan meta sih. Ya, membacakan meta kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Tapi karena Beda saya dengan cinta kasih yang kita kirim seluruh itu Bante. ya kenapa sih? Kalau saya kan meditasi mulainya saya kirim cinta kasih, Iya. semoga semua berbahagia. Iya iya. Sama nggak dengan yang Sama. Iya meta chanting kan gitu. Universal. Tapi kalau saya pikir karena di sini makhluknya bersahabat, ya udahlah. Iya. Semuanya saya kembalikan ke Anda. Ya. Oke, kita Yali, kita beli panjasa dulu. Beli panjasa. Kita puja seperti kemarin. Ikut Bante ya. Ya, kita Yali. Kita puja dulu, puja Buddha Dhamma Sangha, puja Mama, Papa, juga puja guru kita. Imaya Dhammanudama Pati-patiya Budang Bujeni Imaya Dhammanudama Pati-patiya Dhammang Pujemi Imaya Dhammanudhamma Pati-patiya Sanghang Pujemi Imaya Dhammanudhamma Pati-patiya Mata Pitaro Pujemi Imaya Dhammanudhamma Pati-patiya Acarya Pujemi. Melalui praktik Dhamma ini saya menghormati Sang Buddha. Melalui praktik Dhamma ini saya menghormati Dhamma. Melalui praktik Dhamma ini saya menghormati Sangha. Melalui praktik Dhamma ini saya menghormati kedua orang tua saya. Melalui praktek Dhamma ini saya menghormati guru saya. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Dengan jasa kebajikan ini semoga saya terbebas dari kekotoran batin. Imangno punya bagang mata pitunanca acarya nanca sabanyati nanca sababita nanca sabapeta nanca
Sabadewata nanca Sabba satananca Bajema. Kami semua berbagi jasa kebajikan ini kepada orang tua kami, guru, sanak keluarga, dan teman-teman kami, juga kepada semua makhluk peka, para dewata, serta makhluk hidup lainnya. Sabe sata Sukita hontu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, selesai sudah istirahat. Ya, jam 9. Tapi kalau yang mau nambah boleh ya. Dewi, pimpin Dewi. Oh, Kasa, biar bareng-bareng, biar rapi. Ya, semua yang jadi. Nanti Dewi yang bilang oh Kasa, nanti yang lain bilang Wandami Bante. 1, 2, 3. Oh Kasa Ya, nanti juga ada Mudana atas latihannya. Ya, semoga jadi berkah buat kita semua, buat Budi Arama juga, ya. Buat leluhur, buat semua keluarga. Terima kasih Bante. Iya, Puan juga terima kasih banyak.